Baru-baru ini, media tertentu membuat beberapa tuduhan terhadap guru Lee Hong-se, pendiri Falun Gong, terkait keuangannya. Seorang reporter mewawancarai guru Lee. Pada saat yang sama, kami tidak dapat menahan rasa ingin tahu kami bahwa guru Lee telah menjadi master Qigong terkenal di Tiongkok selama beberapa dekade terakhir dan menjadi pendiri Falun Tafa. Bagaimana beliau mengatur kehidupan sehari-harinya selama ini? Kami terus terang mengungkapkan rasa ingin tahu kami kepada guru Lee. Guru Lee juga menceritakan kisahnya secara sangat terbuka. Pada 1992, di konferensi Qigong di Changchun, Jilin, Tiongkok, guru Lee Hong-se yang hadir untuk pertama kalinya menyampaikan pandangannya tentang isu-isu yang tengah dibahas semua orang. Setelah beberapa patah kata, semua yang hadir terkejut. Wah, siapa Anda? Bagaimana Anda tahu semua ini? Jadi beberapa praktisi Qigong kawakan memberinya masukan. Anda harus memberikan kelas Qigong. Mereka membantu mengatur tempat. Maka, kelas Qigong pertama diadakan di sekolah menengah pertama nomor 5 di Changchun. Pada saat itu, kelas Qigong juga disebut sebagai pembahasan yang menunjukkan efek penyembuhan Qigong. Singkatnya, kelas tersebut dimaksudkan untuk menyembuhkan penyakit orang. Hari itu, banyak pasien datang. Mereka mengerang kesakitan. Beberapa di antaranya menggunakan infus. Mereka didorong untuk datang oleh para pegiat Qigong. Guru Lee berkata, maka saya pun menghampiri dan membantu mereka. Hanya dalam beberapa detik, mereka semua dapat berdiri. Termasuk mereka yang lumpuh dan tidak mampu berdiri sama sekali. Guru Lee berkata, kalian bisa berjalan sekarang. Pasien pun mulai berjalan. Kemudian Guru Lee berkata, kalian bisa berlari sekarang. Orang-orang pun kemudian mulai berlarian. Semua orang tercengang. Apa yang terjadi di sini? Begitu kelas Qigong di sekolah pertama menengah nomor 5 Changchun dimulai, tidak mungkin untuk berhenti. Guru Lee menerima undangan dari berbagai daerah untuk mengajarkan Qigongnya. Demikianlah awal mula Falun Gong. Orang-orang mulai memanggilnya Guru Lee. Pada saat itu, seseorang memberi Guru Lee sebuah gagasan. Datang ke Asosiasi Qigong Nasional Tiongkok untuk mendapatkan sertifikasi. Setelah itu, akan mudah untuk pergi kemanapun. Guru Lee Hong-se datang ke Asosiasi Qigong Nasional Tiongkok di Beijing. Begitu orang-orang di asosiasi itu melihat Guru Lee, mereka terkesan. Wah, kami belum pernah melihat orang semuda ini. Baiklah, mari kita lakukan sertifikasi. Sertifikasi yang dimaksud adalah istilah bagi seorang master Qigong untuk menunjukkan efek penyembuhan dari Qigongnya. Mereka secara khusus mengundang orang-orang dengan penyakit kronis agar datang. Ternyata, ketika Guru Lee mulai memancarkan energi, kondisi banyak orang membaik atau sembuh di tempat. Ruangan pun gaduh dipenuhi kegembiraan. Yang membedakannya adalah, Guru Lee yang baru berusia awal 40-an telah menjelaskan prinsip-prinsip Qigong yang ingin diketahui oleh para praktisi Qigong kawakan ini, namun sejauh ini tidak dapat memahaminya. Setelah sesi ini, Asosiasi Qigong Tiongkok segera duduk bersama Guru Lee Hong-se dan berkata langsung kepadanya, jangan pergi, Anda tinggal saja di Beijing. Berada di bawah kami, Anda dapat mengadakan kelas di seluruh negeri. Pada saat itu, Asosiasi Qigong Tiongkok diakui oleh pemerintah. Asosiasi ini berafiliasi dengan Komite Olahraga Nasional. Direktur Komisi Olahraga Negara itu, Wu Shaochu, mempercayakan tugas tersebut kepada Jenderal Zhang Zhenghuan. Asosiasi Qigong mendapat dukungan kuat dari Chen Xie-sen. Itu adalah subjek yang populer saat itu. Sebuah subjek yang dikenal sebagai ilmu di tepian. Sejak itu, Guru Lee Hong-se mulai mengajarkan Falun Gong. Saat itu kondisinya sangat sulit, karena keinginan Guru Lee adalah menyebarkan Falun Gong seluas mungkin. Jadi beliau tidak mau mengumpulkan banyak uang. Biaya kelas 9 hari hanya sedikit lebih dari 20 renminbi per peserta, yang digunakan untuk biaya perjalanan, makan, dan mencetak bahan. Jadi tidak banyak uang yang tersisa setelah kelas. Saat itu, mereka naik kereta api untuk mengadakan kelas Qigong di luar kota. Mereka tidak mampu membayar tiket kereta sleeper, jadi kebanyakan mereka membeli tiket duduk. Mereka membawa tas anyaman kemana-mana, di mana mereka menaruh brosur seperti pengenalan Qigong, bersama dengan banyak mie instan. Mereka makan mie instan setiap hari. Kadang mereka membeli semangkuk mie dari kios di jalan. Mereka mengadakan 54 kelas tatap muka dalam 2 tahun. Asisten beliau menjadi sedikit trauma dengan mie instan. Saat itu, Guru Lee berkata kepada asistennya, mengikuti saya berarti menghadapi penderitaan. Kemudian, seseorang menyalin buku China Falun Gong dari rekaman audio ceramah. Namun, tidak ada uang untuk menerbitkan buku tersebut. Kemudian, seseorang yang memiliki takdir pertemuan meminjamkan 5.000 renminbi dan buku tersebut pun diterbitkan. Hasil penjualan buku pertama-tama digunakan untuk membayar kembali utang tersebut. Kemudian, kondisinya sedikit lebih baik. Buku utama Falun Gong, Chuan Falun, diterbitkan. Dan setelah itu, karena ada orang-orang dengan latar belakang ekonomi yang baik di antara para murid, mereka membantu Guru Lee menerbitkan buku-bukunya dan pergi ke berbagai tempat untuk memberikan ceramah. Kondisi perjalanan dan kerja kemudian membaik.
dalam kurun waktu 4 tahun dari 1992 hingga 1996 karena efek penyembuhannya yang ajaib dan biaya kelas yang rendah, serta prinsip kebenaran sejati baik sabar yang dibicarakan oleh guru Li Hongzhi, Falun Gong mendapat sambutan besar dan menyebar dengan cepat di Tiongkok. Jumlah praktisinya berlipat ganda secara eksponensial, tak terhitung. Di kedua sisi Chang'an Avenue di Beijing, orang-orang yang bangun pagi untuk berlatih membentuk barisan panjang. Beijing adalah lokasi para pejabat tertinggi Partai Komunis Tiongkok. Fenomena ini, di mata rezim totaliter, tentu saja menimbulkan kecurigaan dari otoritas tertinggi. Guru Li Hongzhi berkata, mereka ingin menjadikan dirinya sebagai target, tetapi itu tidak mudah. Karena pertama-tama mereka tahu bahwa beliau tidak punya uang. Kedua, beliau tidak berhubungan dengan wanita. Ketiga, beliau bahkan tidak punya aset properti. Guru Li sudah terkenal di seluruh dunia. Dibandingkan dengan para master Qigong yang dikelilingi oleh banyak murid dan menghasilkan banyak uang, Guru Li masih menumpang di rumah saudaranya di dekat museum militer di Beijing. Jadi, tidak mudah mencari alasan untuk mengincarnya. Namun pada akhirnya, pihak berwenang menjelaskan kepadanya. Suatu hari di tahun 1996, seorang direktur di Kementerian Perdagangan mengundang Guru Li untuk makan malam. Guru Li mengira itu hanya makan malam biasa, di mana orang-orang ingin makan malam bersamanya, berharap untuk menyembuhkan penyakit. Namun setelah duduk, pejabat itu langsung berkata, pengaruh Anda di Tiongkok sudah terlalu besar. Anda harus meninggalkan negara ini. Itulah alasan mengapa Guru Li meninggalkan Tiongkok. Demi keselamatan murid-muridnya di Tiongkok, beliau pergi ke luar negeri. Karena reputasinya dan banyaknya penghargaan, beliau dapat dengan mudah memperoleh visa Amerika bagi orang-orang yang memiliki kemampuan luar biasa. Beliau segera mendapat persetujuan dari Amerika Serikat. Pada 1998, Guru Li bersama istri dan putrinya meninggalkan Tiongkok menuju Amerika Serikat. Mereka pertama kali tiba di California, tetapi tidak dapat menemukan tempat tinggal. Jadi mereka pergi ke Atlanta untuk mencari tempat tinggal. Ada sebuah gedung 2 lantai senilai $120.000. Namun beliau tidak punya uang untuk membeli rumah. Rumah itu juga sangat dekat dengan jalan raya dan ada banyak suara bising dari lalu lintas. Mereka harus meninggalkan Atlanta dan pergi ke New York. Di New York, keluarga yang terdiri dari 3 orang itu tinggal di satu kamar di sebuah apartemen. Gedung itu kemudian secara sengaja dipuntir oleh Partai Komunis Tiongkok sebagai gedung milik Li Hongzhi. Kemudian, mereka pindah ke sebuah rumah di kompleks kecil di Flushing yang dibeli oleh seorang murid. Karena suasana di sana cukup bising, kemudian mereka pindah ke sebuah rumah terpisah di New Jersey. Rumah itu dibeli oleh seorang murid dan membiarkan guru untuk tinggal di sana. Rumah terpisah itu lebih besar, sekitar 280 meter persegi. Namun, itu hanyalah rumah biasa di Amerika. Agen-agen khusus Partai Komunis Tiongkok juga datang untuk mengambil foto. Mereka menyebarkan bahwa itu adalah rumah besar lain milik Li Hongzhi. Kemudian, penganiayaan makin memburuk. Situasi menjadi makin dan makin berbahaya. Guru Li Hongzhi mengatur agar keluarganya pindah dari rumah ini dan tinggal di rumah sementara yang disediakan oleh murid lainnya. Setelah menata keluarganya, Guru Li mulai melakukan perjalanan ke seluruh penjuru Amerika Serikat sehingga PKT tidak dapat menemukannya. Kehidupan nomaden ini berlangsung selama hampir 1 tahun. Di tahun 2000, seorang murid membeli sebidang tanah di gunung di New York, sekitar 2 jam perjalanan dari Manhattan. Disinilah Dragon Springs berada saat ini. Selain sebuah rumah kecil, dulu di sana adalah tanah kosong. Guru Li tinggal di rumah ini. Ketika beliau punya waktu, ia memulai pembangunan dengan beberapa murid. Pada awalnya, tidak ada seorang pun yang punya uang. Oleh karena itu, semua murid yang berpartisipasi membayar sendiri. Mereka membeli sendiri peralatannya. Banyak hal yang dilakukan secara manual. Mereka membangun tempat ini sedikit demi sedikit. Ini berubah menjadi kerja sukarela dan dedikasi selama beberapa tahun. Hingga beberapa tahun setelah Sun Yin didirikan, mereka mulai memiliki penghasilan dan situasi perlahan-lahan mulai membaik. Banyak murid, dari rasa hormat kepada guru mereka, mengirimkan daun teh kepada guru. Karena itu, Dragon Springs membuka ruang minum teh dan menyajikan daun teh ini kepada semua orang bersama dengan makanan ringan. Seseorang menyarankan agar dikenakan biaya. Namun, Guru Li Hongzhi mengatakan kepada kedai teh agar tidak mengenakan biaya. Mengapa? Karena banyak orang yang datang minum teh, semuanya adalah sukarelawan yang bekerja di Dragon Springs. Mereka sudah bekerja keras. Bagaimana Anda bisa mengumpulkan uang dari mereka? Makanan yang dikirim kepada guru oleh para murid di luar Dragon Springs diberitahu oleh Guru Li Hongzhi agar diletakkan di ruang teh atau dibagikan kepada semua orang. Kami mewawancarai seorang asisten yang telah mengikuti Guru Li Hongzhi selama lebih dari 20 tahun dan menanyakan kesannya terhadap guru. Ia berkata bahwa kehidupan guru sederhana. Beliau bangun pagi dan tidur larut malam dan mengurus semuanya sendiri
termasuk mencuci pakaian. Seringkali, guru mencuci pakaiannya sendiri dengan tangan di pagi hari. Setelah mencuci, guru akan menjemurnya. Baik di Dragon Springs maupun tengah di luar bersama rombongan tur Senyin, semuanya sama saja. Guru memiliki selera seni yang sangat baik, tetapi pakaiannya sendiri sederhana. Beliau akan mengenakan kemeja yang sama atau celana jeans untuk waktu yang lama. Melihat kembali sejarah, di timur dan barat, guru latihan spiritual mana yang tidak menerima persembahan dari murid-muridnya? Persembahan bukanlah tentang jumlah kekayaan materi, tetapi tentang ketulusan dan keyakinan sejati di hati. Namun, guru Li Hongzhi tidak pernah meminta persembahan dari para muridnya. Beliau hanya menginginkan hati yang penuh dedikasi untuk menempa diri dan belas kasih sejati. Guru Li bisa saja menjalani kehidupan yang jauh lebih nyaman, dan tidak akan sulit baginya untuk menjalani kehidupan yang berkualitas tinggi. Namun, guru Li Hongzhi memiliki tujuan yang mulia. Mengapa guru Li mengajarkan Fa? Mengapa guru Li dengan susah payah membimbing muridnya menempa diri? Mengapa orang-orang menjadi sukarelawan dalam proyek praktisi Tafa? Tidak ada satupun murid sejatinya yang tidak paham. Saat ini, bahkan banyak orang yang tidak berkultivasi juga mengerti. Falun Tafa sama sekali berbeda dari latihan Qigong umumnya. Bukan demi menyembuhkan penyakit, bukan demi uang. Para praktisi tidak akan mengenakan jubah pada siang hari dan pulang pada malam hari. Itu adalah jalan kultivasi Fa Buddha sejati, yang mengajarkan orang untuk jujur dan toleran dan kembali ke jati dirinya. Penganiayaan terhadap Falun Gong telah berlangsung selama lebih dari 1/4 abad. Sejati, baik, dan sabar masih berdiri kokoh, menerangi hati para praktisi, memperkuat pikiran lurus para praktisi. Kegigihan praktisi Falun Gong berasal dari keyakinan lurus pada sejati, baik, dan sabar. Berasal dari kualitas bawaan mereka, juga berasal dari ajaran guru Li melalui kata-kata dan teladan. Ketika Sakyamuni memimpin murid-muridnya untuk berkultivasi, seorang murid pernah bertanya kepada gurunya, "Bisakah kita berkultivasi di masyarakat duniawi seperti orang duniawi?" Sakyamuni menjawab, "Itu harus menunggu sampai hari ketika Raja Pemutar Roda datang." Sakyamuni berhenti sejenak dan melanjutkan, "Raja Pemutar Roda memiliki kemampuan yang sangat besar. Pada saat itu, Anda tidak boleh melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini." Kisah perjalanan ke barat mengatakan, sulit untuk mendapatkan tubuh manusia, sulit untuk dilahirkan di bumi tengah, sulit untuk mendapatkan jalan yang lurus. Orang yang dapat memperoleh ketiganya adalah yang paling beruntung. Artinya, lahir di Tiongkok membuat seseorang menjadi orang Tiongkok. Jika seseorang melihat penyebaran jalan yang lurus, itu adalah keberuntungan terbesar dalam hidup. Saya sampaikan harapan terbaik saya kepada semua orang yang menonton video ini. Saya harap Anda dapat mengesampingkan semuanya tanpa bias apapun, membaca Cuan Falun secara keseluruhan. Pasti akan ada hasil yang tak terduga. Jangan biarkan hidup ini dalam kekacauan, dalam kegelapan, atau tak berdaya. Karena ini bukanlah kebetulan, sebuah kesempatan, adalah anugerah Sang Pencipta. Sayangilah, raih kesempatan ini, pahami fakta kebenaran, dan miliki masa depan yang cerah. Sekian untuk hari ini. Saya akan berada di sini setiap minggu dan berbagi apa yang saya ketahui tentang dunia. Chen Si Xiao Wu, isi hidup Anda dengan cahaya dan kebijakan. Jika Anda menyukai video ini, silakan ikuti channel saya. Sampai jumpa di lain waktu.